Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kapten Lautaro bawa Inter jadi juara Italia, kontrak baru kapan? Lautaro kini memuncaki daftar top scorer dan berpeluang mengakhiri musim dengan sepatu emas. Meski demikian, ada kekhawatiran dari fans terkait masa depan pemain asal Argentina tersebut. Oleh karenanya, Lautaro berharap ada kesepakatan secepatnya dengan klub soal kontrak baru. Jangan tanya hari libur ke Federico Valverde. Federico Valverde menjadi pemain Real Madrid yang paling punya menit bermain terbanyak sejauh ini. Tidak ada waktu istirahat bagi mesin. ESPN mencatat Federico Valverde jadi pemain Real Madrid paling banyak menit bermain di musim ini. Cari pengganti Robert Lewandowski, Barcelona ingin impor striker dari Inggris. Ada rumor baru terkait aktivitas transfer Barcelona di musim panas nanti. Tim asal Catalunya itu dirumorkan berminat untuk merekrut Alexander Isak dari Newcastle. Mereka menilai sang striker punya potensi yang besar. Di Inggris, ia tampil cukup apik bersama Newcastle. Pioli, masa depanku tunggu akhir musim. Masa depan Stefano Pioli makin jadi spekulasi setelah kegagalan AC Milan meraih Scudetto. Terkait itu, Pioli akan membahasnya di akhir musim. Chelsea kasih Mauricio Pochettino kesempatan semusim lagi. Kontrak Mauricio Pochettino di Chelsea sedianya masih berlaku sampai musim panas 2025 alias semusim lagi. Di musim debutnya kali ini Pochettino kesulitan bawa si biru tembus ke papan atas. Liverpool menjauh, Amorim kini didekati West Ham. Liverpool sepertinya akan melepas Ruben Amorim, sebab pelatih Sporting CP itu justru lagi didekati West Ham United. Dikutip The Athletic, West Ham secara khusus mengundang Amorim ke London Senin 22 April 2024 untuk bertemu pemilik klub David Gold dan David Sullivan. Simone Inzaghi resmi menyalip Jose Mourinho di daftar pelatih tersukses. Berhasil membawa Inter Milan juara Liga Italia, Simone Inzaghi resmi menyalip Jose Mourinho di daftar pelatih tersukses dalam sejarah klub. BU banget, Barcelona tawarkan Frenkie de Jong ke MU. Menurut laporan tersebut, Barcelona memutuskan untuk menjual de Jong di musim panas nanti. De Jong belakangan ini dikabarkan menolak tawaran kontrak baru dari Barcelona karena mereka meminta sang gelandang turun gaji. Alhasil, Barcelona memutuskan untuk menjual sang pemain. Tutup pintu untuk Romelu Lukaku, Mauricio Pochettino, ngapain bahas pemain seperti dia? Lukaku hampir pasti tak memiliki masa depan di Chelsea ketika kontrak peminjamannya di Roma berakhir. Sang penyerang saat ini masih dalam periode peminjaman di AS Roma dan tak ada tanda-tanda dia akan dipermanenkan klub ibu kota Italia tersebut. Yang berarti dia akan pulang ke Stamford Bridge di musim panas mendatang. Akan tetapi Pochettino ogah menerima pemain yang sedari awal sudah menyatakan sikap ingin meninggalkan The Blues di musim panas nanti. Tim mana itu bernama Manchester United. Sebuah pengakuan dibuat oleh Casemiro. Klan asal Brasil itu secara terang-terangan menyebut bahwa Manchester United adalah tim yang aneh. Menurut Casemiro, ada anomali yang terjadi pada skuad Manchester United di musim 2023-2024 ini. Ia menyebut bahwa MU yang awalnya tampil apik,
selalu kendor di akhir laga sehingga mereka kerap mendapatkan hasil yang kurang bagus. Lazio versus Juventus, Bianconeri ke final Coppa Italia. Juventus lolos ke final Coppa Italia meski kalah 1-2 dari Lazio pada leg kedua semifinal di Stadion Olimpico, Rabu 24 April. Bianconeri lolos dengan keunggulan agregat 3-2. Lazio unggul dengan mencetak 2 gol melalui brace Valentin Castellanos di menit ke-12. Luis Alberto crosses in, it's a decent lead. Dan di menit ke-48. Castellanos! Namun sayang, Juventus mampu memperkecil ketertinggalan melalui Arkadiusz Milik di menit ke-83. Chiesa almost gets there. Where? And there is... Lolos ke final Coppa Italia, Juventus akan menghadapi pemenang dari duel antara Atalanta dan Fiorentina. Juventus ke final Coppa Italia, AC Milan ikut ketiban berkah. Keberhasilan Juventus lolos ke final Coppa Italia musim ini memberikan berkah bagi AC Milan. Karena Juventus lolos ke final Coppa Italia, maka AC Milan hampir dipastikan akan bermain di Supercoppa Italiana 2024. Sejak 2023, Supercoppa Italiana menggunakan format baru. Tidak lagi hanya diikuti 2 klub, sekarang 4 tim bisa tampil di ajang yang juga dikenal sebagai Piala Super Italia ini. Dalam format yang baru, Supercoppa Italiana diikuti oleh juara Liga Italia, runner-up Serie A, dan 2 finalis Coppa Italia. Diam-diam Napoli sudah ajukan penawaran kontrak untuk Pioli. Masa depan Stefano Pioli bersama AC Milan dipastikan bakal rampung akhir musim ini. Ada kabar yang menyebut jika Napoli tertarik mengamankan jasanya di musim depan. CEO klub, Aurelio De Laurentiis, sudah melakukan komunikasi dengan sosok berkepala pelontos itu dalam beberapa bulan terakhir dan siap memberikan penawaran. Laporan yang sama mengklaim jika Pioli bakal ditawari kontrak 2 tahun ke depan dan mendapatkan bayaran 3 juta euro per musim. Tinggalkan AC Milan untuk MLS, Olivier Giroud gabung LAFC. Olivier Giroud bakal meninggalkan AC Milan di akhir musim 2023-2024. Kontraknya berakhir, Giroud bakal pergi dengan status free transfer. Kabar kepergian Giroud dari Milan ini disampaikan langsung oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano. Disebutkan bahwa Giroud bakal bergabung dengan klub MLS Liga Amerika Serikat, Los Angeles FC. Sebelumnya, di bulan Maret 2024 lalu, kedua pihak telah mencapai kesepakatan verbal. Kini Romano mengatakan bahwa Giroud sudah menaikkan kontrak bersama LAFC. Striker 37 tahun itu bakal menghabiskan karirnya di Amerika Serikat. Antar Inter raih Scudetto, Marcus Thuram ucapkan terima kasih pada Henry. Marcus Thuram tidak melupakan jasa Thierry Henry dalam perkembangan karirnya sebagai pemain. Thuram kini menjelma menjadi striker yang bisa diandalkan oleh Inter Milan. Ternyata Henry juga punya peran besar dalam mengarahkan karir Thuram. Saya ingin berterima kasih kepada Thierry Henry untuk setiap saran yang dia berikan dan saya harap ini juara Liga Italia baru awal, kata Thuram. Dia seperti paman terbaik saya. Dia paman yang selalu ada untuk saya, membantu saya di momen baik dan momen buruk. Dia selalu berkata jujur kepada saya. Hari ini saya ingin berterima kasih kepada dia sebab saya bisa berada di sini juga karena dia, tandasnya. Arsenal versus Chelsea, meriam London hancurkan The Blues 5-0. Arsenal menggilas Chelsea 5-0 dalam lanjutan Liga Inggris di Emirates Stadium Rabu 24 April. 5 gol Arsenal dicetak oleh Leandro Trossard di menit keempat. Ben White di menit ke-52. Kai Havertz di menit ke-57. Dan di menit ke-65. Serta gol kedua Ben White di menit ke-70.
Hasil ini untuk sementara memantapkan Arsenal di puncak klasemen dengan 77 poin dari 34 laga, sedangkan Chelsea menempati posisi ke-9 dengan 47 poin. Rekor kemenangan terbesar The Gunners atas The Blues pecah. Pesta gol terjadi ketika Arsenal menerima kunjungan Chelsea dalam lanjutan Premier League 2023-2024. Sejumlah catatan istimewa ditorehkan selepas pertandingan Arsenal melawan Chelsea. Yang pertama, Arsenal mencatatkan kemenangan terbesar mereka melawan Chelsea di semua kompetisi dengan skor 5-0. Sementara ini merupakan kekalahan terbesar The Blues dalam derby London sejak kalah 6-0 dari QPR pada Maret 1986. Yang kedua, Arsenal memenangkan 3 derby London di Premier League musim ini dengan 5 gol atau lebih, yakni 5-0 versus Crystal Palace, 6-0 versus West Ham, dan 5-0 versus Chelsea. Itu kemenangan terbesar dalam satu musim oleh sebuah tim di sejarah Liga Inggris. Arne Slot jadi kandidat kuat manajer baru Liverpool. Arne Slot menjadi kandidat kuat pengganti Jurgen Klopp di Liverpool musim depan. Pelatih asal Belanda itu dinilai memenuhi kriteria yang dipasang Reds. Slot, 45 tahun, saat ini menjabat sebagai pelatih Feyenoord. Ia sukses membawa tim asal Rotterdam itu memenangi Liga Belanda musim lalu dan baru saja meraih Piala Belanda musim ini. Capaian lainnya yakni menjadi runner-up Europa Conference League 2021-2022. BBC melaporkan Liverpool belum mengambil keputusan terkait penunjukan Slot, namun peluang ke arah sana bisa dikatakan besar. Jelang musim panas, masa depan Joao Felix masih belum jelas. Jelang musim panas, nasib Joao Felix bersama Barcelona masih belum jelas. Ia berupaya dipertahankan namun belum ada kode jika Blaugrana siap membuka penawaran dengan Atletico Madrid selaku tim pemilik dalam waktu dekat. Inkonsistensi dari sang pemain disebut membuat Barca ragu untuk menentukan masa depan sang pemain. Ia mampu menjadi penyelamat tim ketika dibutuhkan, namun saat bermain di laga lain, performa yang diharapkan seakan tidak muncul. Kabar terbaru dari Mundo Deportivo, Barca masih mau menampungnya dengan status pinjaman andai Atleti mau meminjamkan sang pemain secara gratis. Namun nampaknya asa tersebut sama sekali tidak ada dalam agenda Los Colchoneros. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!